Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah, kita mohon ampunan kepada Allah, kita mohon pertolongan kepada Allah. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita, jiwa yang selalu mengajak kepada kemaksiatan, kemalasan, kemudian jiwa yang selalu mengajak kepada hawa nafsu. Kita berlindung kepada Allah karena hanya jiwa yang diberikan Allah petunjuk yang bisa selamat nantinya. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salam yang digoda oleh perempuan di tempat yang tertutup, tidak ada saksi. Nah, kalau saja Nabi Yusuf mengikuti jiwanya, pasti dia akan tergoda oleh godaan dan berbuat maksiat kepada Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Yusuf hidayah sehingga dia bisa melihat mana yang seharusnya dikerjakan, mana yang tidak. Kemudian alhamdulillah hidayah itu harus kita syukuri karena tidak semua manusia Allah berikan hidayah. Hanya orang-orang yang Allah pilih saja, hanya orang-orang yang Allah kehendaki saja yang diberikan oleh Allah hidayah. Allah memberikan kesehatan kepada semua manusia, baik dia muslim ataupun kafir. Allah memberikan kekayaan pada setiap orang. Orang muslim, orang kafir diberikan oleh Allah kekayaan harta benda dunia, tetapi hidayah hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang Allah kehendaki saja. Alhamdulillah. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu kita akan membahas kitab Al-Qaulu Mufid fi Adillatit Tauhid, kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahhab Al-Wasabi Al-Yamani. Nah, pertemuan pertama kemarin kita mengenal makna kalimat la ilaha illallah atau arti dari kalimat la ilaha illallah. Arti dari kalimat la ilaha illallah ini harus kita pahami dengan benar. Jadi harus kita masukkan ke dalam jantung kita, kemudian harus kita benar-benar tunjukkan dengan perbuatan anggota badan kita. Ya. Makna dari kalimat la ilaha illallah, ayu maksudnya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa ghairullahi in ubida fabi batil. Dan selain Allah jika disembah maka dia sesat. Nah, dengan memahami kalimat ini maka kita benar-benar mengilmui, benar-benar mengetahui bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Jadi kita benar-benar menafikan, meniadakan semua sesembahan selain Allah. Dan kita menetapkan wa ghairullahi in ubida fabi batil, selain Allah jika disembah maka dia sesat. Kita menetapkan hanya Allah saja yang berhak disembah dengan benar. Dalilnya adalah surat Al-Hajj ayat 62 dan Luqman ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika bi annallaha huwal haq wa annama yad'una min dunihil batil wa annallaha huwal aliyul kabir. Allah yang maha tinggi, Allah mengatakan bahwasannya demikian itu, bahwasannya Allah dialah kebenaran itu. Dan adapun apa-apa yang mereka sembah dari selainnya adalah sesat. Jadi manusia itu ada yang menyembah selain Allah. Ada yang menyembah batu, ya, menyembah pepohonan, menyembah lautan, manusia, sesama manusia disembah. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi-nabi, ya. Dan selain Allah ini jika disembah itu adalah sesat. Wa annallaha wal aliyul kabir, dan adalah Allah dia maha tinggi lagi maha besar. Kemudian Allah juga memerintahkan pada kita untuk berilmu dulu. Allah memerintahkan kepada kita untuk belajar. Allah mengatakan dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Maka ketahuilah oleh kalian bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan mohon ampunlah atas dosa-dosa kalian. Nah, mengetahui makna la ilaha illallah ini adalah hal yang krusial. Karena Nabi Muhammad SAW
sampai berperang dengan kaum Quraisy musyrikin, ya. Karena benar-benar mereka tahu kalimat la ilaha illallah ini. Sehingga itu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini, seseorang harus meninggalkan semua sesembahan selain Allah, meninggalkan adat istiadat yang bertentangan dengan kalimat tauhid. Nah, jadi Nabi Muhammad benar-benar menegakkan kalimat ini sehingga dia diperangi oleh kaumnya. Ya, kaumnya itu mengerti kalau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus meninggalkan semua ajaran selain ajaran Islam. Harus benar-benar masuk ke dalam agama Islam sebenar-benarnya. Bahkan paman Nabi Muhammad sendiri, Abu Thalib, tidak mau mengucapkan kalimat ini. Ya, sehingga dia meninggal dalam keadaan kafir. Karena dia benar-benar tahu kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini, berarti seseorang harus benar-benar masuk ke dalam agama Islam, meninggalkan semua ajaran yang bertentangan dengan Islam. Nah, kalimat la ilaha illallah ini ada syarat-syaratnya, yaitu ada 8 syurutul la ilaha illallah. Yang pertama adalah asyaratul awal, seperti yang kita bahas di minggu kedua kemarin, yaitu al-ilmu bimaknaha nafyan wa isbatan al-munafi lil jahli. Syarat pertama adalah kita harus berilmu dulu. Kita harus belajar dulu. Jadi kita harus belajar agar kita mengetahui makna kalimat la ilaha illallah ini, benar-benar kita menafikan semua sesembahan selain Allah dan menetapkan hanya Allah saja yang berhak disembah dengan benar. Sehingga kita terhindar dari kebodohan. Jadi kita terhindar dari perbuatan bodoh. Perbuatan bodoh itu yang paling bodoh adalah menyembah sesuatu yang tidak bermanfaat, ya, yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat. Kemudian syarat kedua kita bahas kemarin yaitu al-yakin, al-munafi lisyaki. Nah, setelah kita mengilmui, kita mempelajari agama kita ini, kita benar-benar paham dengan agama kita ini, maka kita akan timbul keyakinan. Yaitu benar-benar kita memasukkan keyakinan ini ke dalam jantung kita, ke dalam kolbu kita. Sehingga kita terhindar dari perbuatan ragu-ragu. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam beragama. Ya, karena kalimat la ilaha illallah ini mengharuskan seseorang yang mengucapkannya itu benar-benar meyakini kalimat yang dia ucapkan, kalimat la ilaha illallah ini dengan keyakinan yang sebenar-benarnya. Ya. Jadi iman itu tidak akan bermakna, iman itu tidak akan iman itu dikatakan sebuah iman jika dia tidak didasari oleh keyakinan. Jadi keimanan itu harus didasari oleh keyakinan yang sebenar-benarnya, keyakinan yang sejati, yang hakiki, ya, bukan prasangka. Jadi iman itu tidak akan tegak kecuali dengan keyakinan. Kalau ada prasangka, ada keraguan-raguan, maka keimanan itu belum dikatakan beriman, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Allah mengatakan hanya saja. Jadi ini syaratnya, ya. Hanya saja, innama itu artinya hanya saja. Jadi syarat orang yang beriman itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Summa lam yartabu. Kemudian ada syarat tambahan ini. Summa lam yartabu, mereka tidak ragu-ragu. Nah ini. Jadi orang-orang yang beriman itu benar-benar memasukkan keimanan ke dalam jantung mereka, ke dalam kolbu mereka. Summa lam yartabu. Kemudian tidak ada keraguan di dalam jantung mereka. Di dalam diri mereka tidak ada keraguan. Karena mereka sudah yakin, tidak ada keraguan, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah dengan harta-harta dan jiwa-jiwa mereka. Ya. Nah, jadi bentuk keimanan itu setelah keyakinan masuk ke dalam jantung mereka, orang-orang yang beriman, adalah mereka tidak ragu-ragu dan mudah bagi mereka untuk beramal soleh. Nah, kalau orang yang sudah beriman, ya, yakin dengan agamanya ini kebenaran dari Allah, maka mereka tidak ragu-ragu lagi, gampang mereka melaksanakan amal soleh, gampang bagi mereka untuk meninggalkan kemaksiatan, karena bukti dari keimanan mereka sudah yakin bahwasanya akhirat itu benar-benar ada.
nanti kita akan dibalas perbuatan kita. Setiap perbuatan baik akan dibalas, setiap perbuatan jahat akan dibalas. Ya, mereka yakin bahwasanya Allah menurunkan malaikat di kiri dan di kanan kita yang selalu mencatat perbuatan kita. Setiap perbuatan baik dicatat, setiap perbuatan jelek akan dicatat oleh malaikat. Ya. Nah, jadi orang-orang yang sudah masuk keyakinan itu mereka tidak ragu-ragu. Ulaika humus shadiqun. Kata Allah, mereka yang mereka tidak ragu-ragu, kemudian mereka beramal soleh, berjihad di jalan Allah, mereka itu adalah orang-orang yang benar keimanannya. Mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Nah, sekarang jihad senjata, jihad fisik itu tidak ada sekarang, belum ada. Ya, jadi pemimpin kita belum memerintahkan kita jihad. Pak Jokowi tidak memerintahkan kita berjihad, ya, melawan Australia misalkan, ya. Nah, jadi jihad kita sekarang adalah belajar agama, ya. Jadi kita benar-benar memaksa fisik kita, badan kita, kemudian mengeluarkan harta di jalan Allah ini adalah untuk belajar agama, ya. Karena jihad kita sekarang ya jihad dengan berdakwah. Kita dakwahkan Islam ini, ya. Kita sebarkan lewat tulisan, lewat media-media lain, WhatsApp, ya, YouTube dan lain-lain. Nah, inilah bentuk jihad kita sekarang. Kita benar-benar bekerja keras untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah ini. Ya. Nah, kemudian kebalikannya, orang-orang yang ragu-ragu itu mereka tidak mau beramal. Mereka tidak yakin dengan akhirat, tidak yakin dengan adanya surga, tidak yakin dengan adanya neraka, ya. Sehingga mereka walaupun sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka tidak mau beramal soleh, ya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an surat Taubah ayat 45, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yasta'dzinukal ladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Hanya saja orang-orang yang minta izin kepadamu wahai Nabi Muhammad. Jadi ini Allah menceritakan dalam Al-Qur'an ada orang-orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi mereka tidak mau berangkat berjihad bersama Nabi. Jadi kalau kita sekarang orang-orang yang tidak mau belajar agama ini, ya. Hanya saja orang-orang yang tidak mau berangkat bersamamu wahai Muhammad, minta izin kepadamu untuk tidak ikut berjihad adalah mereka yang sebenarnya tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya, kata Allah, mereka itu yang ragu-ragu itu adalah mereka tidak beriman sebenarnya. Belum benar-benar memasukkan keimanan ke dalam jantung mereka. Dan mereka belum percaya akhirat, belum yakin dengan akhirat itu. Apakah ada atau enggak akhirat itu. Jadi mereka tidak mau beramal. Karena mereka wartabat qulubuhum. Jantung-jantung mereka itu, kolbu-kolbu mereka itu ragu-ragu. Fahum fi raibihim yataraddadun. Maka mereka di dalam keraguan-raguan mereka terombang-ambing. Nah, jadi ini orang yang tidak memegang keyakinan dengan teguh dalam agamanya. Sehingga dia tidak mau beramal soleh. Ya, mereka mengatakan hanya beriman di lisan mereka, tetapi iman tersebut belum menancap kuat di dalam jantungnya, belum mereka amalkan dengan anggota badannya. Nah, ini, ya, mengatakan agama Islam benar apa enggak? Kata mereka di lisan benar, tapi mereka enggak mau belajar agama. Mereka tidak mau memahami agamanya. Nah, jadi ini adalah orang yang ragu-ragu. Ya, itu syarat yang kedua kemarin. Sekarang syarat ketiga, ini kita masuk pelajaran baru pada hari ini. Asyartus tsalits, syarat ketiga. Umar dicatat. Syarat ketiga dari syahadat la ilaha illallah ini adalah al-qabul. Ya, kalau syarat pertama tadi adalah al-ilmu, berilmu, ya. Yang kedua al-yaqin, benar-benar kita yakin, ya, benar-benar kita berteguh hati, ya, yakin. Kemudian yang ketiga, asyartus tsalits adalah al-qabul. Al-qabul artinya menerima. Pernah dengar ijab qabul, ya? Nah, itu artinya qabul, kita menerima.
Jadi kita menerima, benar-benar memasukkan kalimat la ilaha illallah ini, kita terima, kita pahami, kita membenarkan ya. Al-qabul lima qtadathu hadhil kalimati biqalbi walisani al-munafi liraddi. Jadi syarat ketiga dari syahadat la ilaha illallah ini, kita adalah menerima al-qabul ya, dengan semua persyaratan kalimat la ilaha illallah ini, dengan semua konsekuensi yang harus kita jalankan setelah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berarti kita seorang muslim. Kita harus benar-benar menerima semua konsekuensinya. Ya. Karena kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Biqalbihi, dengan jantung, ya. Walisani, dan dengan lisan. Ya, jadi kalimat itu harus kita masukkan benar-benar ke dalam jantung kita, dan lisan kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita benar-benar membenarkan kalimat tersebut. Ya, dengan jantung kita dan lisan kita, al-munafi liraddi. Sehingga kita akan terhindar dari perbuatan penolakan, dari sifat penolakan. Karena sifat orang yang beriman adalah dia qabul, menerima kalimat la ilaha illallah ini. Kemudian sifat orang kafir adalah menolak, rod, ya. Rod, dia menolak. Nah, jadi yang membedakan seorang yang beriman dengan orang kafir adalah orang beriman menerima kalimat la ilaha illallah dengan lisan dan jantung mereka, sedangkan orang kafir menolak, terang-terangan dia menolak, ya. Nah, ini Allah katakan di dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 35 dan 36. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairim majnun, ya. Nah, ini Allah menceritakan kondisi orang-orang yang kafir nanti di akhirat, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Dan Allah mengatakan innahum, sesungguhnya mereka itu, kanu adalah dulu mereka orang-orang kafir itu waktu hidup di dunia, idza qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, kalimat tauhid, ya, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Orang-orang kafir itu kalau kita ajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka itu menyombongkan diri. Yastakbirun, ya. Nah, arti sombong ini menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah batarul haq, ya, menolak kebenaran, itu sombong. Wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia yang menyampaikan kebenaran, itu adalah sifat sombong. Dan tidak akan masuk surga orang yang ada setitik saja rasa sombong di dalam jantungnya. Ya, nah jadi sombong itu bukan seperti definisi yang sering kita ini ya, oh, orang itu sombong, oh, orang ini pamer gitu, bukan. Ya, kata Rasulullah, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia yang menyampaikan kebenaran tersebut. Nah, seperti orang kafir ini yang Allah ceritakan, nanti di akhirat orang-orang kafir akan Allah masukkan dalam neraka. Dan Allah mengatakan, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka ini dulu waktu hidup di dunia, mereka saat dikatakan kalimat la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Mereka menolak kalimat la ilaha illallah ini dan merendahkan, ya, orang-orang yang menyampaikan kalimat tersebut. Nabi Nuh direndahkan waktu dia menyampaikan dakwahnya, ya. Nabi Musa direndahkan. Bahkan Nabi Muhammad ini direndahkan juga waktu menyampaikan dakwah la ilaha illallah ini. Allah mengatakan wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairim majnun. Dan mereka ini orang-orang kafir, ya, semua nabi itu dikatakan apa, mereka itu dihina, ya. Mereka orang-orang kafir mengatakan, apakah kami benar-benar akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami ini karena seorang penyihir yang gila. Nah, jadi Nabi Muhammad dikatakan seorang penyair,
Ya, apakah kami benar-benar akan meninggalkan, kata orang-orang kafir ini, apakah benar-benar kami akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena penyair yang gila ini, ya. Nah, jadi Nabi Muhammad itu dikatakan seorang penyair. Padahal Nabi tidak bisa membaca dan menulis. Nabi itu adalah al-ummi, ya, tidak bisa membaca dan menulis. Nah, itu adalah dalil yang menolak anggapan mereka Nabi Muhammad seorang penyair yang mengarang Al-Qur'an, ya. Padahal Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Bagaimana Nabi bisa membuat syair, ya? Kemudian Nabi dikatakan orang gila, ya, karena Islam ini dimulai dalam keadaan asing, ya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'al Islamu ghoriban, fa sayakunu kama bada'al ghoriban, fatuba lil ghuraba, ya. Islam itu datang dalam keadaan asing. Waktu zaman jahiliyah orang menyembah batu, menyembah berhala, kemudian membunuh anak perempuan, ya. Nah, Islam datang membawa kalimat tauhid ini untuk memurnikan kembali agama, kembali memurnikan kalimat la ilaha illallah ini. Nah, ini dianggap asing. Maka Nabi Muhammad dianggap sebagai orang gila, ya, oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, kemudian kata Nabi, fasayakunu kama bada'ah ghoriban. Islam nanti pada akhir zaman akan kembali seperti dia datang dulu. Seperti keadaan asing, seperti Islam pertama kali datang. Ya. Jadi kita lihat sekarang orang yang mau belajar agama itu makin sedikit. Ya, kebodohan semakin merebak. Ya, orang-orang tidak ada minat lagi untuk belajar agama. Karena mereka terpengaruh oleh kehidupan dunia, ya. Jadi orang-orang yang menjalankan agama ini, belajar agama seperti orang asing. Ya, orang-orang melihat kok aneh mau belajar agama. Kok aneh mau menyekolahkan anaknya di pesantren, ya. Itu. Jadi memang Islam ini akan kembali nanti menjadi asing, ya. Fatuba lil ghuraba, kata Nabi, maka beruntunglah orang-orang yang terasing itu. Jadi kita ini orang yang beruntung yang tetap memegang agama kita dalam kondisi masyarakat yang rusak sekarang. Ya, yang tetap menegakkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, memang kita berbeda kelihatannya, tetapi orang yang beruntung itu ya, orang yang berbeda itulah. Karena untuk masuk surga itu tidak banyak orang yang masuk surga, ya. Rasulullah mengatakan dari 1000 manusia 999 itu masuk neraka, hanya 1 yang masuk surga. Jadi sangat sedikit orang-orang yang masuk surganya Allah itu, ya. Nah, kemudian itu adalah syarat ketiga, yaitu syarat ketiga adalah al-qabul. Jadi kita benar-benar menerima semua konsekuensi dari kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini, kita masukkan ke dalam jantung kita dan kita ucapkan dengan lisan kita, sehingga kita terhindar dari kalimat penolakan. Nah, jadi kalimat la ilaha illallah ini harus masuk ke dalam jantung kita, ya. Kemudian harus diucapkan. Nah, orang itu tidak akan masuk Islam kalau dia tidak mengucapkan syahadat. Seperti paman Nabi tadi, Abu Thalib. Sampai mati tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Nabi sudah memohon kepada pamannya, ya pamanku, ya ammi, katakan la ilaha illallah, 1 kalimat saja yang aku bisa jadikan hujah agar aku bisa membelamu di sisi Allah nanti. Cuma mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya. Nah, pada saat Nabi Thalib sedang sekarat itu. Nah, kemudian di samping Nabi Thalib di sebelah yang lain ada Abu Jahal, ya, ada Abu Lahab, ya. Dia mengatakan, wahai Abu Thalib, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu? Apakah kamu membenci agama bapakmu, Abdul Muthalib? Nah, karena dia masih mengikuti agama nenek moyangnya, dia malu dikatakan dia membenci agama nenek moyangnya, maka Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia orang kafir, masuk neraka, ya, karena dia tidak bersyahadat secara lisan, ya. Nah, jadi orang mukmin adalah menerima semua konsekuensi yang dia harus lakukan setelah mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah ini dengan kolbu dan lisannya, sehingga dia terhindar dari sifat penolakan.
Sedangkan orang kafir, dia menolak kalimat la ilaha illallah ini. Dia bersifat sombong, ya. Dia menolak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dia merendahkan orang yang menyampaikan kalimat tauhid, direndahkan. Nabi Muhammad dikatakan syairim majnun, penyair yang gila. Nah, ini Nabi Muhammad sampai dikatakan seperti itu, ya. Nah, begitu juga dengan iblis. Iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia bersifat sombong tadi. Karena dia menolak perintah Allah. Yastakbirun, ya. Dia termasuk orang-orang yang menyombongkan diri. Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat dan iblis, ya, untuk bersujud kepada Adam sebagai bukti perintah Allah. Jadi Allah memerintahkan kepada malaikat dan iblis juga Allah perintahkan untuk bersujud kepada Adam. Fasajadu, maka mereka bersujud semua para malaikat itu. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, dia enggan dan dia bersifat sombong. Jadi dia menolak perintah Allah tadi. Ya, menolak kebenaran. Perintah Allah itu kebenaran. Ditolak oleh iblis. Dan waghamtun nas. Iblis merendahkan Nabi Adam. Ya. Orang yang berilmu agama. Nabi Adam itu Allah berikan ilmu agama yang sangat luas. Sehingga para malaikat saja tidak bisa menerangkan nama-nama semua makhluk, ya. Nabi Adam bisa, karena Nabi Adam diberikan oleh Allah ilmu. Nah, si iblis ini merendahkan Nabi Adam. Dia mengatakan, aku lebih baik daripada dia, kata iblis. Engkau menciptakan aku, ya Allah, dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Nah, karena dia tadi menolak perintah Allah dan merendahkan manusia yang berilmu agama. Nah, jadi itu adalah sifat orang kafir. Maka iblis karena menolak perintah Allah ini, kemudian dia merendahkan Nabi Adam, maka dia kafir, ya, dia diusir oleh Allah, maka dia disebut ar-rajim, ya, orang yang terusir, orang yang terlempar dari rahmat Allah. Kemudian Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, telah berkata Rasulullah SAW, fadzalika mithlun min faqahu fi dinillahi wa nafa'ahu man ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmu. Jadi Rasulullah SAW mengibaratkan bahwasanya orang yang disampaikan ilmu agama itu, ilmu agama sampai kepada dia, berita mengenai Islam sampai kepada dia, kemudian dia menerima ilmu tersebut, agama tersebut, dan dia memasukkan keyakinan itu ke dalam jantungnya, sebagaimana sebuah tanah, ya. Tanah itu mampu menerima air. Kemudian tanah tersebut mampu menyerap air. Nah, sehingga tanah itu mengandung air, ya. Nah, dan dia akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari tanah tersebut, tanah yang subur. Jadi orang yang menerima hidayah itu seperti hujan yang menimpa tanah yang subur. Ya, jadi tanah itu menerima air hujan, kemudian diserap dan disimpan air hujan seperti tanah kita ini. Kita lihat di sini, ya. Hijau, tanaman tumbuh, ya. Rumput-rumputan tumbuh, kemudian mendatangkan manfaat bagi manusia, bagi hewan-hewan lain. Nah, itu seperti permisalan orang-orang yang dia memahami agama Allah, dan agama Allah ini memberikan manfaat baginya. Ya. Karena agama Allah ini mengandung petunjuk dan ilmu. Nah, itu, ya. Jadi dia menerima agama Islam ini, kemudian dia memahaminya, mempelajarinya, ya. Dan dengan demikian orang yang menerima agama ini dan mempelajarinya akan bermanfaat baginya. Petunjuk dari Allah dan ilmu agama ini, ya. Fa'allamu wa'allamu, ya. Maka dia belajar dan dia mengajarkannya. Orang yang menerima agama ini, kemudian dia belajar agama ini dan mengajarkannya, itu tadi seperti tanah yang subur, ya, menerima air hujannya disimpan, kemudian dia akan menumbuhkan tanam-tanaman.
Ya, jadi agama tersebut memberikan manfaat bagi dirinya. Kemudian dia akan mendapatkan petunjuk dan ilmu pengetahuan. Kemudian dia mengajarkannya, dia belajar terus-menerus dan mengajarkannya juga. Rasulullah SAW juga mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Jadi orang yang terbaik, muslim yang terbaik itu adalah yang dia belajar Al-Qur'an, belajar ilmu agama, kemudian dia mengajarkannya. Ya. Kemudian permisalan wa mithlu man lam yarfa'u bidzalika ra'san wa lam yuqbal hudallahi ladzi ursilat bih. Dan permisalan orang-orang yang dia tidak bermanfaat, ya, yang dia tidak mengangkat derajatnya agama yang dia terima, ya, yang dia dengar pelajaran agama, tetapi tidak mengangkat derajatnya karena dia tidak menerima hidayah dari Allah, ya, karena hidayah itu dia tidak mau menerima. Jadi hidayah itu ada dua, hidayatul bayan, seperti ini kita sedang mendapatkan hidayatul bayan, ya. Jadi kita belajar agama, ya, mendapat pengajaran agama. Kemudian yang kedua adalah hidayatul taufik, hidayah taufik. Jadi setelah kita belajar, mendengarkan pelajaran agama itu masuk ke dalam jantung kita dan kita benar-benar yakin, maka Allah akan menggerakkan jantung kita untuk beramal soleh. Hidayatul taufik. Jadi kita dimudahkan oleh Allah untuk beramal soleh. Mudah banget kita itu belajar, senang kita dengan pelajaran agama, kemudian kita membenci perbuatan maksiat, kita senang sekali beribadah kepada Allah. Nah, itu adalah hidayatul taufik. Allah sudah menggerakkan jantung kita untuk beramal. Ya. Nah, jadi hidayah itu harus dicari. Karena hidayah itu adalah rezeki dari Allah yang paling besar. Ya, dicari dengan cara kita belajar agama. Nggak akan datang hidayah itu kecuali kita mau belajar. Ya, jadi Allah akan memberikan hidayah itu taufik kepada orang-orang yang mau belajar agama. Ya, Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia menempuh jalan untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan bagi orang tersebut jalan menuju surga. Nah, jadi syarat masuk surga itu ya belajar. Gak akan masuk surga orang yang gak mau belajar agama, yang dia tidak mau menerima agamanya, tidak meyakini dengan jantungnya, malah dia menolak, ya, tidak akan masuk surga yang seperti itu. Nah, jadi permisalan orang yang dia tidak mengangkat derajatnya, orang-orang yang tidak mau menerima hidayah dari Allah ini, yang Allah sudah mengutus Rasulullah SAW dengan agama ini, ya. Jadi segala sesuatu yang menyebabkan murkanya Allah sudah Rasulullah beritahu. Segala sesuatu yang menyebabkan sayangnya Allah kepada kita sudah Rasulullah beritahu semua. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, permisalan orang yang tidak mau menerima agama ini, ya, dia tidak mau menerima hidayah dari Allah ini seperti tanah yang tandus, yang dia tidak menyerap air, ya, sehingga tidak bisa tumbuh tanaman-tanaman seperti tanah padang pasir itu. Walaupun dia hujan, ya, gersang tanahnya, karena tanahnya itu tidak mampu menyerap air, ya, tanahnya itu air hujan langsung hilang, langsung dia turun atau langsung dia banjir, ya, kemudian dia menghilang seperti tanah aspal itu, ya, di di jalan raya itu, hujan sebentar airnya kemudian ngalir, ya, kemudian tidak akan tersisa airnya, tidak diserap oleh tanah tersebut dan tidak akan menumbuhkan tanaman-tanaman, tidak akan menumbuhkan pohon-pohonan dan tidak bisa dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk hidup yang lain. Nah, ini adalah permisalan orang yang dia sudah mendengar ilmu agama tetapi dia tidak mau mengambil manfaat dari ilmu agama tersebut. Ya. Dia tidak mau menerima hidayah dari Allah.
dia tidak mau belajar, apalagi mengajarkannya, tidak mau dia. Nah ini ya. Nah jadi orang-orang yang beriman apabila dia mendapatkan pelajaran agama maka dia menerima pelajaran tersebut, kemudian akan memberi manfaat baginya, akan mengangkat derajatnya, kemudian dia akan menerima petunjuk dari Allah dan bertambah-tambah ilmunya. Ya, Rasulullah setiap hari berdoa kepada Allah. Ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ya ilmu agama ini. Wa rizqan thayyibah, dan rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbalah, dan amal yang diterima. Ya. Nah, syarat amal yang diterima ya harus berilmu dulu. Gak mungkin amal itu diterima tanpa ada ilmunya. Ya, dengan berilmu kita mengetahui bahwa syarat beramal itu ada dua, ikhlas dan mutabaah. Kita hanya beramal mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahala akhirat. Kemudian kita beramal hanya dengan amalan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Rasulullah mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa berbuat amal soleh yang tidak ada perintah dari kami, maka dia ditolak. Ya. Nah, jadi syarat ketiga dari kalimat la ilaha illallah ini adalah al-qabul. Kita benar-benar menerima limaktadadhu hadhil kalimati, semua konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah ini biqalbi, dengan jantung kita, walisanih, dan lisan kita, al-munafi liraddi. Dengan demikian, setelah kita menerima, kita akan terhindar dari sifat penolakan. Sifat seorang beriman, dia menerima kalimat la ilaha illallah. Sifat orang kafir, dia menolak kalimat la ilaha illallah ini. Ya, mungkin hanya sampai sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik sekalian. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, jadi syarat-syarat la ilaha illallah, syurutul la ilaha illallah itu ada 8 ya. Asyartul awal, syarat pertama adalah al-ilmu. Ya, kita harus belajar. Bimakna nafyan wa isbatan al-munafi lil jahli. Ya, kita dengan berilmu akan mengetahui bahwasannya makna dari kalimat la ilaha illallah ini adalah kita menetapkan ya kita meniadakan semua sesembahan selain Allah dan menetapkan hanya Allah saja yang disembah dengan benar. Yang kedua adalah al-yakin, ya, kita benar-benar meyakini agama ini, kalimat la ilaha illallah, kemudian al-munafi lisyaki, akan terhindar kita dari sifat ragu-ragu. Karena ragu-ragu itu bukan sifat seorang beriman, ragu-ragu adalah sifat orang munafik, ya. Kemudian asyaratul salis, syarat yang ketiga adalah al-qabul. Kita menerima kalimat la ilaha illallah ini segala konsekuensinya. Setelah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini, kita terima dengan jantung kita dan lisan kita sehingga kita terhindar dari sifat penolakan. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Ina, cukup? Umar, ada pertanyaan? Cukup? Alka? Raka, ada pertanyaan? Ya? Ya. Jadi berkata seorang ulama, ya, an-nafsu katifli. Nafsu itu seperti anak kecil, ya. Anak kecil itu kalau tidak disapih, dia menyusu dengan ibunya, sampai besar dia tetap akan menyusu dengan ibunya. Nah, begitu juga nafsu kita. Nafsu ini selalu mengajak kepada kita untuk bersantai-santai, ya. Kita malas beribadah. Nah, kalau kita tidak menghentikan, ya, seperti anak kecil tadi tidak disapih, maka dia akan membesar. Rasa malasnya akan bertambah, ya, rasa enggannya akan bertambah. Dan jadi kita harus memaksakan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dipaksa jiwa kita. Ya. Nah, kita kan tadi sudah berilmu, ya. Kita mengetahui bahwasannya tujuan manusia diciptakan itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu ditanamkan ke dalam jiwa kita bahwa kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah.
bukan untuk bersenang-senang nanti. Orang beriman itu bersenang-senangnya nanti di akhirat, di surganya Allah. Itulah tempat dia bersenang-senang. Sekarang ini waktunya kita bekerja keras, menanam, ya. Nanti panennya di akhirat. Nah, kalau kita itu karena kita benar-benar yakin dengan adanya akhirat itu. Di akhirat itu cuma ada dua tempat, surga atau neraka. Orang-orang yang melampaui batas ya, wa amma man tagha wa athara hayatad dunya wa fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang-orang yang melampaui batas, yang dia mengutamakan kehidupan dunia, maka tempat kembalinya nanti di neraka. Ya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, orang-orang yang beriman itu dia takut kepada Allah. Dia merasa yakin Allah di atas melihat dia, mengawasi semua perbuatannya. Ya, dia takut kepada Allah. Karena takut kepada Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa. Dia menahan hawa nafsunya. Karena takut kepada Allah. Seperti Nabi Yusuf tadi yang kita bahas di depan. Ya. Di mana keadaan sudah memungkinkan wanita menyerahkan dirinya kepada dia. Kemudian suasana sepi, pintu kamarnya dikunci, tidak ada manusia pun yang menyaksikan, tapi dia yakin Allah di atas melihat perbuatannya. Ya, Nabi Yusuf takut kepada Allah. Kemudian dia bisa menahan, mengendalikan hawa nafsunya. Ya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, karena itu Nabi Yusuf Allah masukkan ke dalam surga. Karena dia takut kepada Allah dan dia menahan hawa nafsunya. Nah, ya, jadi hawa nafsu itu memang diciptakan oleh Allah ya menjadi musuh kita. Ada dua musuh kita ini. Yang pertama adalah iblis dan bala tentaranya. Yang kedua nafsu kita sendiri. Ya, makanya kita sering berlindung kepada Allah dari nafsu kita. Ya, seperti pada pembukaan khutbah dikatakan wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan marilah kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita, nafsu-nafsu kita, wa min sayyiati a'malina, dan dari kejahatan perbuatan-perbuatan kita. Nah, jadi nafsu ini harus dikendalikan. Orang yang takut kepada Allah, dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, nanti Allah berikan ganjaran berupa surganya Allah. Ya. Nah, jadi nafsu itu harus dikekang. Ya, harus dikendalikan. Paksa badan kita untuk belajar agama, paksa badan kita untuk beribadah, sholat di awal waktu, ya. Nah, orang munafik itu malas dia mengerjakan sholat. Salah satu ciri orang munafik adalah dia apabila berdiri sholat, dia berdiri dengan malas, sholatnya asal-asalan, karena dia tidak yakin dengan akhirat. Benar nggak sih ini nanti akan dibalas oleh Allah di akhirat? Nah, karena dia nggak yakin, ya. Nah, orang-orang yang yakin nanti dia akan bertemu dengan Allah. Nanti sholat inilah yang akan menolong aku nanti di akhirat. Sholat inilah amal pertama yang akan dihisab. Kalau bagus sholatnya, maka bagus semua amal ibadahnya. Karena yakin akan bertemu dengan Allah nanti, maka dia sholatnya benar-benar khusyuk. Hadir jiwanya di dalam sholat itu. Waktu sholat dia tidak mikirin yang lain-lain. Hilang semua pikiran-pikiran yang lain. Waktu sholat dia khusyuk menghadap Allah, berdialog dengan Allah. Nah, ya, tapi itu harus dipahami dengan ilmu. Bagaimana kita bisa khusyuk sholat? Kita nggak ngerti arti Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, nggak tahu artinya. Alhamdulillahirrabbilalamin, nggak tahu artinya. Bagaimana kita bisa menghadirkan jiwa kalau kita tidak berilmu? Ya, nah jadi berilmu dulu kita, kemudian nanti kita akan dengan bertambahnya ilmu akan yakin dengan agama kita, kemudian kita akan qabul. Ya, syarat ketiga ini, kita akan menerima bahwa memang kita ini hambanya Allah, diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, karena kita takut kepada Allah, kita kendalikan hawa nafsu kita. Ya, nah, begitu Raka ya. Jadi memang harus dipaksa. Nafsu itu seperti anak kecil. Kalau diturutin, ya tidak dilarang. Anak kecil itu kalau tidak dilarang, dia sekehendaknya. Kalau tidak disapih, dia sampai umur 6 tahun, 7 tahun masih menyusu dengan ibunya. Tetapi kalau umur 2 tahun kita stop, kita sapih, dia berhenti. Nah, begitu juga dengan nafsu kita. Kalau kita turuti, semakin membesar hawa nafsu itu. Tapi kalau kita tahan hawa nafsu itu, ya kita hentikan, ya dia akan berhenti. Begitu, ya Raka ya. Ada lagi yang mau tanya? Cukup Fatur yang dari perempuan?
Ada pertanyaan? Cukup? Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan dulu pada kesempatan hari ini. Insya Allah kita sambung lagi pekan depan. Mudah-mudahan ilmu agama ini bermanfaat bagi kita. Dengan ilmu agama ini kita semakin paham, ya. Kemudian kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah dan kita semangat untuk belajar agama ini dan mengajarkannya kepada orang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.